Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Malam ini kita bertemu kembali dengan saya Famsun Subarkah. Mau disuapin gak sih? Gak jadi lagi. Pada kesempatan kali ini seru banget. Saya bersama 3 teman saya. Ada yang pertama Ahmad Hidayat. Nah ini teman ngobrol biasa gitu, teman sehari-hari. Kemudian ada Kak Surya. Nah ini mentor waktu di Hafara dulu. Kemudian ada, wah ini yang spesial ini. Ini yang spesial karena baru datang ini kan, baru datang. Namanya adalah martabak manis dan telur. Ini yang spesial. Oh, sorry. Yang spesial ada di sini, namanya Tara, Ustadz Reza. Halo, assalamualaikum Ustadz Reza. Salam. Sehat Ustadz Reza? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi tadi lupa disapa ini Ahmad Hidayat yang mana ya? Ada Kak Surya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Dikenal di langit lah ya. Kadang ada Kak Om sini. Lebih baik dikenal di langit daripada dikenal di bumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit bincang-bincang deh. Pinginnya sih dari kemarin tuh banyak yang request tentang Ustadz Reza gitu. Ustadz, coba sih bikin podcast bareng Ustadz Reza gitu. Tentang apa gitu? Ya tentang apa kayak tentang Ustadz Reza gitu. Kayaknya seru deh sama bareng Ustadz Reza gitu. Nah, pada kesempatan kali ini mau sedikit lah ngobrol-ngobrol sama Ustadz Reza gitu, walaupun udah sering ketemu juga, tapi kan kita nggak tahu nih seluk-beluknya dia, pribadinya kayak mana gitu. Kayaknya perlu deh, karena banyak juga yang ngantri mungkin ya. Nanti apa ini? Ya ngantri Jahadah Bakeri lah, Ya. gimana? Alhamdulillah. Masa yang ngantri yang lain? Boleh nggak yang lain? Jangan. Ada aja lah. Oh Jahadah aja. Oh berarti udah punya ya? Enggak, kalau dibilang punya apa ini nggak jelas. Oh iya, maksudnya punya brand lah. Iya, gitu punya kan. brand. Punya brand gitu. Personal branding. Personal branding gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih masalah personal branding, kok Ustadz Reza ini bisa nih ya, teman-teman tuh pada nyaman gitu ya, pada aman gitu ya, ngobrol bareng Ustadz Reza. Kemudian udah banyak yang kenal sama Ustadz Reza gitu. Baru 2 tahun aja banyak anak-anak yang nyariin Ustadz Reza loh. Kalau ke kantor itu pada tanya-tanya, Ustadz Reza kemana ya gitu, Ustadz Reza mana ya gitu. Itu kuncinya gimana Ustadz? Kuncinya buat roti aja. Beneran loh Day. Ya kalau Ustadz Reza itu kalau misalnya di kantor itu ya pasti dicariin. Kan kita ada banyak orang tuh, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada PCOK, ada IPS, IPA dan sebagainya gitu. Yang dicariin mana coba sama anak-anak yang lagi belajar itu. Ustadz Reza, guru apa coba? Guru tata boga. Guru tata boga yang tidak pernah mengajar tata boga. Guru tata boga yang nggak pernah ngajar tata boga gitu. Coba nih Ustadz Reza ceritain sih, di floorkan ke teman-teman semua bagaimana Ustadz Reza itu membangun personal branding sehingga sampai sekarang ini mudah untuk dikenal ya, nyaman diajak ngobrol, pokoknya friendly and smart. Sih Enggak juga sih. Monggo Ustadz Reza. Bingung jawabnya apa ini ya. Santai-santai aja sih Ustadz. Sebenarnya juga namaku tuh namanya nama teroris banget. Oh iya, Reza Pahlavi. Bukan ya. nama Reza Palevinya kan. Apanya? Nama jahadanya. Jahadah Bakeri. Oh iya, jihad ya. Iya, asal katanya dari kata jihad ya. Benernya jihad itu apa sih? Kok banyak orang-orang takut itu gitu, apa sih? Ya kita kan sudah tahu lah, di dalam Al-Quran kan disebutkan kan, ya waman jahadu fina lanahdiyana subulana innallaha lamal muslimin ya kan. Barang siapa yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami ya, Allah akan menunjukkan jalannya, kami akan menunjukkan jalannya gitu. Semuanya Allah bersama orang-orang yang baik.
Kalau dari anak pribadi terlalu sempit kalau jihad tuh hanya diartikan untuk berperang, mengangkat senjata, mengangkat semua, itu menurut terlalu sempit. Banyak ladang-ladang jihad yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan. Nah, dan kan yang menurut Ana yang Islam ini yang sangat butuh kejihatannya khususnya di Indonesia, yaitu ya dalam bidang ekonomi. Kita lihat kan banyak sekali, apalagi kalau di daerah Jawa sana, saudara-saudara kita sampai berpindah agama hanya karena masalah ekonomi. Agamanya pun mampu dibeli dan lain sebagainya. Kordian Apa? beasiswa luar negeri. Kemarin ngomong dia. Kerjaan siapa? Kerjaan temen. LPDP apa? Bukan Australia deh. kan AS. dari AS sama UK. Oh, AAS itu betul. AS, kalau yang AS dapat Fulbright. Oh, Fulbright dari AS itu dari apa tadi? Oh, kalau Fulbright Amerika. Aku kira Fulbright ke Australia. US. Australia kan nama beasiswa PBB ke UK. Fulbright itu maksudnya Fulbright buat dibiayakan- Amerika. Fulbright itu nama lembaga Amerika, beasiswa Amerika. Kalau Australia AAS dari pemerintahnya ya. Kalau dari Inggris Chevening biasanya. Oh gitu. Dulu aku kan exclusive hunter. Oh. Coba karena apa menerima kenyataan pandemi satu. Ngeliat realistis dikit lah ya, dan juga semakin kesini kok pikiranku makin kebuka. Ya kebukanya bukan bermaksud merendahkan ya, karena aku juga belum sampai titik itu ya. Yang aku sadarin ketika kita sudah punya pengalaman titel yang luar biasa, kalau kita tidak bisa bermanfaat buat masyarakat, buat Indonesia, karena pikir-pikir buat apa juga. Kalau hanya, makanya dari situ legowo dikit lah. Oke lah, kita memang masih punya harapan, cuman ya mungkin suatu saat nanti dikabulkan. Cuman kalau kita mau ngejar kayak masa muda dulu lagi ya cukup aja lah ya. Berarti udah ingat lah ya sekarang tua. Kalimatnya menokok banget. Kalimatnya melok banget ya. Tapi emang lumayan dulu saking ambisinya untuk mengejar apa beasiswa itu, sampai menutup bisnis yang kalau katakan sudah masuk angka stabil pada kala itu. Luar biasa kalau tak ingat-ingat perjalanan dulu. Iya, karena memang disadarin betul dulu. Kita bisnis kan mau sambil sama kuliah. Niat kuliahnya pengen ngejar beasiswa itu. Kan kalau kalau misalnya boleh jor-joran buka-bukaan, omset itu per hari itu sudah sampai 1,2 Per hari. Omset itu. Omset bukan profit ya, bukan profit. Ya maksudnya kayak gitu kan saking ini. Cuman tak tutup karena yang pengen mengejar beasiswa itu tadi. Itu ke Pare, kita ke kampung Inggris, belajar berapa bulan, ikut ujian IELTS-nya juga. Segala macam sudah ngeset plan sedemikian rupa ya. Tapi kalau Allah bertakdir lain ya gimana? Iya. Akhirnya yang takdirnya di sini ya, di Inggris ya. Takdir emang. Kayak gitu. Jadi apa rencana ke depan Ustaz Reza? Apa itu Bos. Kalau dalam bisnis tuh harapan besar saya pribadi, ya pastinya Jahada ini bisa menjadi tempat sarana buat berkontribusi lah buat umat. Syukur-syukur bisa sekelas Pak Ajirianto bisa nyampe membangun lembaga pendidikan Islam, bisa ini. Syukur-syukur kalau bisa sampai gratis, benar-benar untuk anak-anak yatim yang membutuhkan segala macam. Itu memang harapan, menurutku itu harapan sangat jauh ya. Iya. Amin. Tapi kan itu kan semua kan tetap masih Allah yang ngatur. Jauh dan dekat itu tipis, Pak. Tipis ya. Jaraknya tipis. Jaraknya tipis. Jarak dan dekat. Jauh dan dekat. Oh, jauh dan dekat. Jaraknya Jaraknya tipis ya. Jaraknya tipis. Iya, iya. Menurut Einstein, melengkung relatif. Oh iya, itu kurva relatif gitu ya. Oh. Waktu itu kan bisa dilengkungkan. Bisa dilengkungkan ya, menurut Einstein. Bisa melengkung. Jadi jauh dan dekat itu. Tapi kan faktor untuk melengkung ke bawahnya itu kan panjang. Butuh Melengkung masa ke yang bawahnya sangat itu kan besar. gede. Masa yang sangat besar. Nah, masa itu berarti usahanya harus besar. Oh, masa itu usahanya. Masanya usaha. Iya, tapi jauh. Iya. Melengkung ke bawahnya jauh Iya. sekali.
Kemarin juga yang paling ya itu motivasi juga, itu masanya emang perlu usaha besar. Kemarin ada kata-kata motivasi juga dari istrinya, dari Umi Ayu kan. Kata beliau kan, kalau bermimpi saja sudah tidak berani, bagaimana mencapainya. Iya betul. Makanya semak dari situ saya merasa lebih pede lagi lah ya, insyaallah lah. Kabarnya gitu kan, kita jadi ngerasa lebih ya semoga lah ada jalan. Dan dalam menjalankan hal itu, khususnya di dalam dunia perotian, harapannya Jahada ini punya dua segmen. Segmen menengah sama kita katakan atasnya, kan atas bisa masuk menengah saja. Sama segmen bawah. Segmen menengah ya mungkin kita pengen banget Ke ngikutin Jaya Bakery atau toko di mana. Oke. Tapi kalau segmen bawah ya kita pengen kayak gaya Jordan, jadi ya pabrik roti seribuan itu. Harapannya itu bisa tercapai dengan sedikit-sedikit, berjalan sedikit-sedikit yang ada. Tapi untuk langkah awal, karena untuk mencapai produksi dalam jumlah massal seperti itu kan ya, model ke Jordan kan alatnya nggak ada yang murah. Kan aku pernah nanya itu ke perusahaan atau ke pengusaha tuh ya, buat cetak yang isi gelembung-gelembung itu aja tau kan, yang ngisi angin itu loh. Iya, yang bisa bunyi petek-petek gitu kan. Itu kayak secondnya aja isi angin tuh. Roti diisi angin yang tahu itu kan? Oh iya, plastiknya itu loh, kayak Jordan loh. yang kayak roti Jordan itu, yang ya seribuan itu kan. Itu secondnya aja buat ngebungkusnya aja udah 150 juta. Nah jadi kan kita harus realistis lah untuk memulai. Kita nggak bisa langsung ke segmen bawah, tetap kita coba menengahnya dulu gitu kan. Menengahnya sudah kuat, sudah mungkin sudah ini, baru mungkin kita ke bawah itu ya. Karena masanya kalau yang bawah seharusnya lebih meledak lagi, lebih luar biasa lagi. Iya, Masalah Pangsa pasarnya. iya, karena memang mayoritas ya masyarakat Kita mencari bawah. mana ke bawah. Gitu. sebenarnya kalau itu sih, kalau untuk produksi yang besar itu karena kita bisa explore lebih banyak lokasi. Betul. Iya. Dan mereka belinya nggak satu belinya langsung Banyak. Iya. 100 Kalau misalnya kan. kalau aku nanya sih model-model orang perusahaan yang di Lampung yang bukan yang di Jawa ya. Jadi mereka itu BS tuh nggak ditanggung pabrik biasanya. Iya, karena Jadi, udah masuk ke kalau misalnya roti yang kayak Jordan gitu ya, dari pabrik tuh paling keluar tuh 5.000. Tapi memang dikasih jumlah berapa bal atau berapa ini gitu ya. Isi 10 tuh isi 10 ya. Nanti kan ada ke distributor, ada sampai udah lepas sampai ke apa namanya, biasanya yang warung pelanggan. yang nanggung malah sales lah kebanyakan yang nanggung expired segala macam sales ke distributornya. Itu kalau sistem sama aja kayak beliau ini kan, kayak kelangganan juga aku dengar begitu. Jadi mereka beli putus, cuman ya jatuh harganya benar-benar di pas. Tapi perkembangannya Ustadz Reza sendiri sekarang sampai mana Ustadz? Oh masih menengah. Masih menengah ya. Kemarin masih tuh aku dengar ya di rumah sudah ada pekerja ya. Alhamdulillah ada yang membantu. Memberdayakan tetangga. Sudah ada 3 orang sejauh ini. Udah 3? Iya. Oh kemarin kan baru 1. 2 sih. 2 ya. Alhamdulillah. Ya berarti mimpi itu ketika kita bermimpi terus kita pikirkan, maka suatu saat pikiran itu akan membawa kita untuk berjalan gitu. Betul. Kalau misalnya udah berjalan, tinggal konsisten aja. Betul. Pasti nanti kita akan mikir-mikir lagi, nih setelah ini apa ya, setelah itu apa ya, begitu. Tapi kalau misalnya nggak konsisten, ya semangat itu pasti akan redup. Kalau udah redup, ya udah. Kalau kalau aku menyederhanakan dalam beberapa kata, waktu sampai detik inilah yang namanya naik turun sudah luar biasa ya. Di masa lalu sampai itu banyak sekali yang namanya jatuh bangun ya. Bahkan ya yang baru-baru ini ya sampai minus, rugi sampai 50 juta di umur segini, menurutku bukan hal yang mudah ya. Dengan kita
ya menurut sudah luar biasa, menurutku sudah lumayan lah. Tapi kalau misalnya aku menyederhanakan dalam sebuah kalimat tentang perjalanan bisnis itu, ketika kamu membuat rencana atau membuat mimpi, bermimpi dan berencana lah sebesar-besarnya. Tapi ketika kamu membuat progres, memulai aksi, mulailah dengan yang paling simpel. Itu kalau aku sederhanakan dalam sebuah kalimat. Iya, betul. Kalau dulu pernah diceritain juga ya, kalau kamu punya mimpi besar, mulainya dari hal yang paling kecil. Contohnya apa? Bangun tidur, membersihkan tempat tidur. Kalau misalnya kita udah bersih, tempat tidur kita bersih, badan kita bersih, mau ngelakuin apa-apa itu enak gitu katanya. Iya bener Ustaz, betul banget. Masya Allah. Itu menurutku kata-kata sederhana yang tak rasa sejauh ini sih ya. Tapi kalau dilaku bangun tidur terus mandi. Iya. Ya itu ya kan, bangun tidur ku terus mandi, jangan lupa gosok gigi. Enggak ada ya. Habis habis mandi ku terus menolong ibu membersihkan tempat sampolku. Salah. Yang pertama bangun tidur langsung mandi dulu. Oh iya, mandi dulu boleh bersihin kamar mandi. Tapi kalau ya Ustaz, kalau di surat apa di Al-Qur'an kan ada sih surat apa sih itu yang tentang wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangunlah gitu kan, dan bersihkanlah tempat tidurmu dan agungkanlah ya ayyuhal muddatsir Qumilailah illa qalil. Bukan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Itu terinspirasi dari itu waktu itu kan ada yang bacain surat Al-Muzammil apa surat Al-Mudaththir gitu kan ya. Situ jelasin bahwa surat itu mengandung arti kita itu suruh bangun seperti kemalang, habis itu kita membersihkan diri, habis itu banyak-banyak menyebut asma Allah yang agung gitu. Sehingga ketika kita sudah membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran, otomatis diri ini tuh siap untuk apa? Untuk menatap dunia kan kayak gitu kan. Nah terus waktu SMA salah satu guru sejarahku tuh bilang gini, kamu kalau mau menatap dunia gitu, izin dulu sama yang maha kuasa gitu. Cara izinnya gimana? Sholat duha gitu katanya. Izin dulu kamu ngapa-ngapain gitu, izin dulu. Cara izinnya gimana? Pakai sholat duha. Ya insya Allah kalau kamu udah izin, ibaratnya izin sama orang tua lah gitu kan, izin sama orang tua, Pak Bu saya mau izin pergi kemana-mana gitu kan, pasti diridhoi, habis itu dikasih doa, senang kan gitu kan. Ya kalau misalnya kita ibaratkan dengan Allah, kita izin dengan sholat duha, minta dibukakan rizki, minta apa dan sebagainya, otomatis kan Allah ridho nggak sih, senang nggak sih sama kita nggak sih, ya gitu. Habis itu kalau misalnya Allah udah ridho, udah senang, otomatis gimana? Tapi akan lebih baik lagi ketika kita itu tingkat serah dirinya jauh lebih tinggi. Maksudnya di sini ya pribadi semakin kesini makin bukan berarti makin gak banyak minta ya. Ya makin ikhlas itu aja udah, apapun yang terjadi. Minta yang terbaik aja ya. Terbaik aja, apapun yang terjadi yang saya rasakan ya pasti yang terbaik. Saya ambil kesimpulan aja waktu masa kecil dulu, kalau boleh ceritakan, emang saya anak yatim. Ya dulunya kayaknya dunia ini gak bakal berjalan lagi. Beda ya sama kayak sekarang, nggak kepikiran kayak gini ya. Nggak mungkin akan ada masa depan. Tapi ternyata itu yang terbaik ya. Jadi ya terkadang ya memang benar apa yang kita rasa itu menurut kita baik belum tentu baik bagi yang di atas, dan apa yang bagi kita kerasa kayaknya buruk belum tentu ternyata itu malah buruk bagi kita. Makanya menurutku sih di langkah terbaik tetap kita mintanya itu ya apa itu yang terbaik bagi kita, meskipun sepahit-pahitnya buat kita.
alhamdulillah aku sampai sekarang berpikiran seperti itu sih. Mungkin di masa lalu mungkin sama saja berpikir pengen ini, berambisi pengen ini pengen itu, mungkin sama saja. Kalau saat ini ya memang ada harapan ke situ yang tak ceritain tadi. Tapi di satu sisi juga aku nggak meminta, nggak memaksa gitu. Kalaupun memang suatu saat tersampaikan dengan izin Allah, ya itu salah satu fadilah karunia yang diberikan, dan itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa dunia akhirat itu. Tapi ya kalau misalnya pun tidak tersampaikan, ya itu berarti yang terbaik bagi Allah memang nggak perlu sampai ke titik itu. Gitu aja. Iya. Yang terbaik ya, minta yang terbaik. Yang terbaik aja. Karena kita nggak tahu ya apa yang terbaik buat diri kita. Betul. Gitu kan. Kita kadang meminta maksa, ya Allah, nggak taunya hasilnya gitu. Dulu sih kita kan kalau ya aku mulai menyadarinya semakin jauh ini sih. Ya kalau dipikir-pikir perjalanan hidupku banyak yang enaknya itu tadi kan, anak yatim lah. Dari kecil sudah dagang es lah dulu buat jajan lah, bukan buat hidup ya. Kalau hidup mah dihidupin sama kakek nenek sih. Buat jajan. Ya tahu lah ya. Namanya anak-anak atau gimana ya, memang kita pasti ya dihidupi lah oleh mereka gitu. Dulu juga merasa ya kayaknya udah ke orang paling sial aja perasaan dulu. Udah kuliah cari duit sendiri dulu terus deh ya kuliah kita ibaratnya harus sambil dagang sambil ngajar, ya kita mikirnya kayak orang paling sial aja kayaknya. Ya ternyata ya memang jalannya Allah begitu, terbaiknya kata Allah gitu, ya sudah lah. Tapi memang dari hal-hal yang seperti itu menghasilkan suatu hal yang berbeda dari orang lain. Alhamdulillah. Banyak orang yang merasakan hal yang seperti itu pada diri Ustadz Reza loh. Bahkan gini Ustadz ya, aneh itu waktu pertama kali masuk ke rumah antum yang di Pagelaran itu, kan aneh ngevlog tuh, kan ngevlog. Saya sudah ada di markas besar Jahada Bakeri. Itu doa yang sangat dalam loh Ustadz. Sebenarnya markas besar Jahada Bakeri. Terima kasih. Beneran Ustadz. Aneh tuh ya. Aneh jujur nih. Aneh tuh paling seneng doain orang itu secara diem-diem. Beneran. Orang-orang yang spesial gitu loh. Karena apa ya? Ngelihat antum itu beda gitu aja. Kayak misalnya ngeliat Dayat ini, beda dia tuh. Sama aja, sama-sama laki-laki. Beda Ustadz. Beda Ustadz. Pada tahap tertentu kita itu lebih milih pertemanan yang benar-benar mendalam gitu daripada meluaskan pertemanan itu. Ya itu. Contoh kayak Dayat ini, ya kan. Selalu dapat gratis madu aku. Serius? Serius? Aku jadi pengen beli lagi. Biar dapat diskon. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Enggak sih, sebenarnya memang begitu Ustaz. Kita nggak bisa memaksakan dengan siapa kita nyaman gitu kan ya. Justru bisa jadi kita berteman sama orang yang wah begitu di hadapan orang, tapi lisan, hati, pikiran, mata, lirikan matanya itu membuat kita itu nggak nyaman, tajam banget, lihat kita itu tajam Ustaz. Kayak ada rasa hasad atau rasa dengki, iri gitu kan, gitu. When you make a plan or you make a dream, think big. When you make an action or progress, think small. Oke. Itu juga sebenarnya ilmunya Bob Sadino sebenarnya. Sebenarnya kan Bob Sadino kan emang agak barbar, itu aja bedanya. Kita mencoba mengkolaborasikan ilmu-ilmu dari orang-orang yang menurut saya luar biasa ya, termasuk bapak saya juga ya, Pak Jirianto kan. Ya kita mengkolaborasikan dari ilmu mereka itu sehingga muncullah seperti itu. Dan kalau selama sejauh ini ketemu sama orang-orang ya, karena kita memang harapan pengusaha ya, menjadi pengusaha hebat, mereka punya sifat yang sama. Sifat mereka itu easy going semua. Easy going ya. Maksudnya gimana itu Ustaz? Easy going itu gimana Ustaz maksudnya? Misalnya nggak terlalu banyak baper. Nggak usah banyak baper ya. Ya udah misalnya, oh ini bukan, ibaratnya mereka jatuh, sudah lah ya, gitu doang.
atau setidaknya apa ya bahasanya masih susah masih ngomongnya. Iya, easy going lah. Pokoknya hidup ya terus berjalan. iya, mereka tuh perjuangan nggak- terus nggak- berjalan. nggak gitu. terlalu banyak terlalu mengingat masa lalu atau misalnya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau misalnya ya pokoknya santai semua sih. Mm-mm. Makanya termasuk Bob Sadino ngomong kan yang bodoh amat aja juga ada seninya, ya itu tuh. Rata-rata orangnya bodoh amat ya. Bodo amat ya. Rata-rata makanya pengusaha-pengusaha kayak gitu tuh mereka pasti punya saudara-saudara, teman-teman yang selalu senantiasa mendukung mereka. Jadi katanya September ya? Oh iya, itu Nah, jangan gitu dulu, Ge. Hah? Tanyain dulu Apa? tipe akhwat yang punya Mas, tipe akhwatnya kayak mana. Ya nggak malu-maluin buat dibawa kondangan itu karena itulah ya, belum habis itu juga agama juga setidaknya ngerti Islam tuh udah wajib lah ya. Islam wajib lah ya. Udah wajib lah ya. Islam abangan. Ya mau Islam apapun itu penting Islam. Dan yang pastinya ya pejuang. Keren. Maksudnya Jadi udah ada targetnya, katanya. Targetnya ada deh. ada target. Ada dari Imbas. Enggak Itu ini yang jujur-jujuran aja lah ya. Ini kan spesial, namanya episode Nah, spesial. iya. Bongkar judulnya aja bongkar Ustadz Reza, owner Jahada Bakeri gitu kan. Terlalu lebih banget guys. Bener lah, apa yang bohong? Tapi apa yang bohong Ustaz? Tapi bener ini loh. Itu judulnya bongkar Bongkar. owner Jahada Bakeri gitu kan. Ustadz Reza Pahlevi gitu. Jujur aja Ustadz, nggak apa-apa di sini. Ya, siapa tahu kan banyak yang berharap di sana begitu kan. Tiba-tiba ketika dengar begini, wah ada yang langsung tes, aduh aku gimana gitu, Oh, gitu Ustaz, ya. gitu. Udah ada Ustaz di Imbas. Sebenarnya kalau target pasti sih bisa katakan masih belum jelas ya, masih belum jelas. ya masih belum jelas, masih belum ya. Kalau udah jelas ya sudah bisa ngomong ya tanggalnya kapan, ininya kapan, Oh gitu. orangnya siapa. Ini soalnya belum ya, gue katakan masih ngawang-ngawang, tapi masih diusahakan buat jelas gitu aja intinya. Gitu ya. Kalau udah jelas baru ngomong kan enak ya, udah jelas itu. Tapi beneran ini ya, ini jujur ya. Jujur ya. Heeh. Ya antum jujur kan barusan ngomong Jujur begini. sekali. Jujur. Memang masih Masih belum mendekati jelas. jelas. Masih mencoba mengusahakan jelas intinya bah. Mau menjelaskan lah ya. menjelaskan hal-hal yang nggak jelas. Oh gitu. Berarti memang belum ada lah ya. Tapi memang harus ada sih. Iya memang harus ada dalam waktu dekat ini, katanya September. Itu kan hanya isu. Loh, enggak, kemarin Dayat bilang katanya September. Potong, Ge. Itu isu guys. Jangan gitulah. Enggak. Jangan dibocorkan dulu. Oh enggak. Jangan dibocorkan itu karena belum bisa ngomong belum bisa ngasih Tanggal pasti belum bisa ngasih undangan. Kalau udah ngomong undangan baru kita bisa ngomong nih. September. Ada harapan meskipun belum Iya, ya, karena kalau pribadi sih itu tuh jalan hidupku tuh kayak gitu tuh, kayak ngawang-ngawang terus, kayak udah mau deket ternyata enggak, kerasa masih jauh ternyata udah deket. Aku ngerasa kayak gitu hidup, makanya aku nggak mau berani